Indonesia menguasai sumbernya, negara asing yang menjalankan pabriknya, dan hampir tidak ada yang menyebutkan itu dengan lantang. Ini bukan opini politik. Ini adalah fakta rantai pasokan yang terpampang jelas di dalam laporan keamanan yang diterbitkan di Washington DC awal tahun ini. Negara dengan cadangan nikel terbesar di planet ini, negara yang kebijakan mineralnya sedang membentuk ulang perdagangan global, memproses sebagian mineral itu di dalam fasilitas yang tidak ia kendalikan. Dan para pejabat, para analis, para channel YouTube yang meliput cerita ini terus berbicara soal larangan ekspor, royalti, angka pendapatan. Yang tidak mereka bicarakan adalah 75%. Angka itulah cerita sesungguhnya. Dan cerita itu dimulai sekarang. Video ini ada karena tidak cukup banyak orang yang mengajukan pertanyaan di balik judul berita. Setiap channel akan memberitahumu bahwa Indonesia sedang bangkit. Channel ini akan memberitahumu apa yang sebenarnya dikorbankan dari kebangkitan itu. Siapa yang memungut tagihannya, dan apa artinya bagi setiap negara di kawasan ini yang mengamati Jakarta dan mempertimbangkan apakah akan mengikuti jejaknya. Pertanyaan itu tidak punya jawaban yang nyaman. Tapi kamu layak mendapat jawaban yang jujur. Assalamualaikum. Dan kalau kamu belum pernah menonton channel ini sebelumnya, kamu akan segera mengerti kenapa mereka yang sudah pernah terus kembali. Engkau tersembunyi di umat coverage your tires to step percakapan tentang strategi mineral Indonesia. Tapi hampir tidak pernah muncul. Menurut laporan keamanan rinci yang dirilis oleh CFOP ADS, sebuah lembaga non-profit berbasis di Washington, perusahaan-perusahaan Cina mengendalikan sekitar 75% dari kapasitas pemurnian nikel Indonesia per 2023. CPARI 2025 dikonfirmasi oleh Reuters bukan 30%, bukan setengahnya. 3 dari setiap 4 ton nikel yang diproses di dalam wilayah Indonesia melewati infrastruktur yang dimiliki. Angka itu ada di dalam laporan yang sudah dipublikasikan. Bisa diakses siapa saja, dikutip oleh Reuters, dirujuk oleh National Bureau of Asian Research. Namun hampir tidak muncul dalam percakapan publik tentang apakah kebijakan mineral Indonesia benar-benar bekerja untuk Indonesia. Aturan orga yang akan terpilih video. Dan sebelum kita sampai ke sana, ini harus bagaimana kita tiba di momen Chang. Karena negara besarnya lebih kompleks dan lebih penting dari sekadar pilihan atau kritika thing. Mundur ke Januari 2020, Indonesia memberlakukan larangan total atas ekspor biji nikel mentah. Tidak ada pengecualian, tidak ada masa tenggang. Dunia menginginkan nikel. Indonesia berkata boleh, tapi kamu harus membelinya setelah kami proses di sini, bukan sebelumnya. Pemaramnya, inilah kebijakan yang disebut hilirisasi, pengolahan hilir. Pertahankan pekerjaan bernilai tambah di dalam negeri. Bukan mengirim bahan mentah keluar dengan harga murah, lalu membeli produk jadinya kembali dengan harga premium. Secara prinsip, ini adalah salah satu kebijakan sumber daya paling cerdas secara strategis yang pernah dijalankan oleh negara berkembang dalam 2 dekade terakhir. Dalam praktiknya, apa yang terjanjutnya adalah bagian yang tidak pernah masuk ke headline. Investasi Cina mengalir deras masuk, dan masuknya cepat sekali. Lebih cepat dari pesaing barat manapun, lebih cepat dari modal domestik yang bisa dimobilisasi, lebih cepat dari kerangka regulasi Indonesia yang siap untuk mengevaluasinya. Tsingshan Holding Group, produsen nikel terbesar di dunia, sudah terpasang di dalam Indonesia sebelum larangan diperketat. Ketika pintu terbuka di dalam pembuk nikel, mereka sudah berdiri di dalam ruangan itu. Kamu berpikir tapi lo anting terbuat ternyata, dan kamu benar. Indonesia ini ada rumit. Tindakan ekspor nikel tumbuh di $11,9 miliar per tahun di 2004, menjadi lebih dari $10,8 miliar pada 2024. Output baja tahan karat naik dari 4 juta menjadi 7,5 juta ton antara 2020 dan 2024. Investasi langsung asing melonjak 44,2% dalam 1 tahun saja, mencapai $45,6 miliar pada 2022. Ini bukan angka kecil. Ini adalah pergeseran ekonomi struktural. Dan penghargaan harus diberikan kepada yang berhak, visi awal Jokowi. Dan pendalaman visi itu oleh Prabowo telah membawa Indonesia ke dalam percakapan-percakapan yang sebelumnya tidak pernah mengundangnya.
Tapi inilah pertanyaan yang perlu kamu renungkan. Ketika pabrik-pabrik milik China di dalam Indonesia memproses nikel Indonesia dan menjualnya, kebanyakan kembali ke China, kemana sebenarnya keuntungan itu pergi? 82% dari total ekspor nikel Indonesia pada dua pergi ke satu pembeli, China. CSIS, satu pelanggan, satu pasar. Satu titik leverage yang berjalan persis ke arah yang salah bagi negara yang sedang berusaha membangun kekuatan ekonomi yang berdaulat. Kamu tidak bisa memiliki daya tawar maksimal ketika pelanggan terbesarmu sekaligus memiliki infrastruktur pengolahanmu. Itu bukan ideologi. Itu hakfil dasar kerja rantai pethapesan. Sekarang ini tidak pernah diliput siapapun. Dan di sini kegelisahan adalah satu-satunya respons yang rasional. Pemurnian nikel Indonesia berjalan hampir sepenuhnya menggunakan pembangkit listrik babara khusus. Elitsa 3 stas Mary Basic of Captive Indonesia Man Prusep Number. Riset Strea dan Celios dikutip dalam Basmol, emisi dari pembangkit-pembangkit itu diproyeksikan menyebabkan lebih dari 3.800 kematian dini pada 2005, meningkat menjadi hampir 5.000 pada 2030. Perkiraan beban ekonomi tahunan dari pencemaran itu mencapai 2,63 miliar dolar pada 2025 saja. Biaya itu tidak dibayar oleh pemegang saham Tsingshan di Shanghai. Biaya itu dibayar oleh orang-orang yang tinggal di sekitar Morowali, Sulawesi. Jadi, kita punya kebijakan yang menghasilkan pendapatan luar biasa besar. Kita punya ledakan pengolahan yang mayoritas dimiliki asing. Kita punya satu pembeli dominan yang sekaligus juga pemilik dominan. Dan kita punya biaya lingkungan lokal yang sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Ditulis series dan jujur perayaan. Ini menggambar yang pemerintahan Prabowo kini dengan caranya sendiri hadapi secara iseng. Diberi tipau bergeser. Pemerintahannya membentuk satuan tugas yang dirancang khusus untuk mendorong lebih banyak pembiayaan lokal ke dalam proyek pengolahan mineral. Supaya orang Indonesia tidak merasa seperti penonton atas kekayaan yang sedang digali dari tanah mereka sendiri. National Bureau of Asian Research, BUMN Pertambangan Aneka Tambang baru-baru ini mengakuisisi saham 30% di smelter nikel buatan Cina. Sinyal yang disengaja bahwa keseimbangan kepemilikan perlu berubah. The Dragon Substack. Dan di bawah peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025, Indonesia memperluas larangan ekspor untuk mencakup biji tembaga mentah mulai Januari tahun ini, sekaligus memperkenalkan sistem royalti progresif. Artinya semakin tinggi harga komoditas, semakin besar persentase yang dikumpulkan pemerintah Indonesia. Slat 2025. Ini adalah pemerintah yang sudah membaca masalahnya dengan jelas. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan korektif bisa bergerak lebih cepat dari ketergantungan yang sudah tertanam? Karena inilah realitas strukturalnya. Kepemilikan China di sektor nikel. Indonesia bukan sekedar terpelsang yang menandatangkan strength of history. Itu tertanam dalam hubungan pembiayaan, dalam ketergantungan teknologi, dalam pasokan asam sulfat yang dibutuhkan untuk proses high pressure acid leaching. 80 hingga 90% diantaranya berasal dari China. Itu tertanam dalam mesin-mesin. Indonesia mengimpor sekitar 70% peralatan berat biji mineral dari China pada 2024, senilai lebih dari 750 juta dolar. Kamu tidak bisa mengurai itu dalam satu siklus kebijakan. Dan ada satu hal lagi yang tidak cukup banyak orang bicarakan dengan keras. Hilirisasi Indonesia telah berhasil luar biasa dalam baja tahan karat. Tapi hadiah yang lebih bernilai, komponen baterai kendaraan listrik, tertinggal jauh di belakang. Riset yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah pada 2025 menemukan bahwa tingkat ekspor komponen baterai Indonesia sebenarnya menurun. Dan sektor ini kemungkinan akan gagal memenuhi target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 55 2019. Industri pemurnian ini memproduksi nikel kadar rendah, berguna untuk baja tahan karat, tapi membutuhkan pengotahan penguliat tambahan untuk menjadi nikel kadar tinggi yang dibutuhkan baterai kendaraan listrik. Dana pengolahan tambahan itu kembali terkonsentrasi di tangan pemain yang sama. Jadi Indonesia naik dalam rantai nilai.
Tapi langkah berikutnya dari rantai itu masih dikendalikan oleh pemain yang sama. Inilah momen untuk menutup lingkaran yang dibuka di awal video ini. Indonesia memiliki sumbernya. Images Department you're touring. Larangan ekspor memaksa dunia bernegosiasi dengan syarat-syarat Jakarta. Dan buktinya adalah Amerika Serikat di bawah Trump setuju memotong tarif resiprokal atas barang-barang Indonesia dari 32% menjadi 19% sebagai imbalan akses ke mineral kritis. Sementara Indonesia tetap menolak mencabut larangan ekspor biji mentahnya. Sebuah negara berkembang membuat Washington berkedip. Itu penting, itu bersejarah. Tapi memiliki tanahnya dan memiliki hasil ekonominya adalah dua hal yang berbeda. Saat ini Indonesia punya yang pertama. Indonesia masih bekerja keras untuk mengamankan yang kedua. Ini yang Time Tours, itu tempatnya membaca headline tidak ketahui. Pertama, hilirisasi adalah strategi yang tepat. Tapi strategi yang tepat takkan memindahkan manfaatnya ke tempat lain. Yuteu hal for berman i 20 stacks as nestas befalis begraven on di setwaling. Itu alitadata. Nunar berikut virtusemits kebertajut in lilatan or satsapram. Kedua, kerentanan struktural terbesar Indonesia bukan persaingan geopolitik dari Malaysia atau Filipina, melainkan konsentrasi kepemilikan pengolahan dan pasar ekspornya di dalam satu negara yang sama. 82% ke China bukan diversifikasi. Itu ketergantungan yang memakai nama yang berbeda. Ketiga, pemerintahan Prabowo melihat ini. Satuan tugas, saham aneka tambang, sistem royalti progresif yang diperluas. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bab kedua dari sebuah kebijakan yang bab pertamanya belum selesai. Pertanyaan yang membuka video ini adalah, jika Indonesia memegang mineral paling penting di dunia saat ini, kenapa kekuatan itu belum sepenuhnya mendarat di tempat yang seharusnya? Sekarang, kamu punya jawaban yang jujur. Dan kamu mendapatkannya dalam bentuk yang tidak akan kamu temukan dikemas seperti ini di tempat lain. Jika konten seperti penting bagimu, konten yang melampaui angka SB statement testile yang menyubir diuntungkan, bagikan dosen ini pada satu orang sebelum berjalanan referred sebenarnya dirani metai dan sebenarnya Asia Tenggara. Bukan karena channel ini butuh jangkauannya, tapi karena pertanyaan ini butuh lebih banyak orang yang mengajukannya. Mineral di bawah tanah Indonesia bukan milik pemegang saham manapun di Shanghai. 1 dekade ke depan akan menentukan apakah itu tetap demikian.